mahasiswa menjadi aktif dan tidak aktif, akhirnya akan ada orang-orang yang ngerasa saya ngapain gitu ya, saya ngapain untuk aktif toh juga yang aktif kan nggak bisa semua gitu kan, yang akhirnya jadi penggerak, yang akhirnya jadi punya kontribusi, dianggap dalam tanda kutip di sini punya kontribusi saat itu ya, kan nggak semua, ngapain saya aktif, jadi ya udahlah saya jadi orang-orang yang apatis aja gitu, sama sekali saya nggak mau tahu. Akhirnya ketika berdasarkan observasiku ini selama beberapa tahun di kampus, akhirnya aku menyadari bahwa oh ya ternyata fenomena sosial kita seperti itu, dan aku harus bawa satu sudut pandang baru nih, di mana sudut pandang ini tuh bukan membagi antara orang-orang yang aktif dan tidak aktif, tapi semua orang itu aktif, tapi aktifnya di mana gitu. Cukup paham ya sampai sini ya? Jadi aktifnya tuh bisa di mana? Kayak apakah ketertarikanku sosial politik? Oh ya, aku kayaknya mau memasukkan metode gerakan aku ke sana gitu. Pandangan-pandangan aku tentang permasalahan kebangsaan itu ke sana. Terus aku aktifnya aku lebih suka riset. Akhirnya aku memasukkan riset gerakan keprofesian, bahkan lomba, itu menjadi sebuah model gerakan mahasiswa gitu. Kenapa? Karena semua hal tersebut itu adalah dalam kerangka kita sedang ingin bergerak secara keprofesian gitu kan. Secara akademik kita ingin bergerak ke sana, kita ingin melakukan perubahan. Pun juga sebenarnya teman-teman ini punya niat untuk memperbaiki masyarakat, cuma bisa seperti itu gitu. Metodenya itu yang bisa dia lakukan, itu yang bisa dia nyaman untuk melakukannya. Terus yang terakhir di gerakan sosial masyarakat, ada yang memang tidak suka dengan gerakan vertikal, ada yang memang saya tidak suka untuk melakukan gerakan-gerakan riset saintifik misalkan, saya lebih suka riset sosial misalnya, saya lebih suka di tengah masyarakat desa misalnya, atau di tengah warga perkampungan misalkan. Nah itu kan akan ada gerakan sosial masyarakat. Dulu sebenarnya sudut pandangnya itu seperti itu gitu. Jadi hari ini yang aku lihat adalah teman-teman sudah memang beralih, dan sudut pandangku ini memang sudah merasa bahwa emang sekarang teman-teman di TB, dan aku nggak cuma dari teman-teman aja ya, karena aku ngeliat adik-adik ini sudah punya sudut pandang, memang mahasiswa itu harus bergerak, gerakannya seperti apa gitu. Gerakannya ada 3, yaitu tadi sosial politik, Harinov, karya inovasi, dan juga sosial kemasyarakatan. Itu dulu yang aku bagi. Tapi ingat, di dalam tulisanku itu, ini mungkin teman-teman nanti kalau misalkan berkesempatan di satu waktu baca laporan pertanggungjawaban presiden di angkatanku ya, Kabinet Suarasa. Mungkin teman-teman bisa minta arsipnya ke Kongres atau ke Kabinet, itu disimpan dengan rapi. Di situ aku tuliskan bahwa akhirnya 3 gerakan ini harus jadi gerakan yang satu padu. Karena ini adalah sebuah proses ya. Kita satu ingin mengkritik ada atau tidaknya gerakan gitu kan, dulu yang dikotomikan jadi aktif dan tidak aktif, terus kita kritik jadi semua harus bergerak tapi sesuai dengan sektor gitu ya, sesuai dengan sektor. Ultimate condition-nya adalah semuanya harus bersatu gitu. Semua mahasiswa itu harus memperhatikan bagaimana kita mendiseminasikan apa yang kita pikirkan, karya inovasi kita, riset-riset kita, hasil-hasil lab kita kepada masyarakat secara horizontal, dan vertikal kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada tokoh-tokoh gitu. Makanya di dalam LPJ-ku di akhir aku menyatakan, ini makanya teman-teman mungkin harus sering-sering buka tulisan-tulisan yang orang-orang tua juga, mungkin kayak tulisan-tulisanku atau tulisan-tulisan yang lebih tua lagi. Di situ aku menuliskan bahwa aku mengusulkan di KMITB untuk level organisasi, lebih baik Menko ke Kementerian Koordinator itu digabung aja, jangan dipisahkan. Ada karya inovasi, sosial masyarakat, ada sospol. Harusnya jadi Menteri Kemenkoan pergerakan aja. Kenapa? Karena dengan adanya penggabungan Kemenkoan, itu membuat kita punya sudut pandang lain ya, dibanding satu sudut pandang aja. Kan karena sosmas punya sudut pandang. Ketika itu bisa jadi satu gerakan, ya itu akan jadi gerakan yang luar biasa banget gitu. Itu di himpunan gitu. Aku bilang, kan himpunan sampai sekarang pun masih terpisah ya, teman-teman kajian, teman-teman kajian strategis, atau teman-teman keprofesian, teman-teman sosmas itu masih dipisah semuanya. Sedangkan aku mengusulkan bagaimana sebenarnya kita membuat kerangka organisasi yang memang bisa nyatuin gerakan itu, 3 gerakan itu gitu. Di level akhirnya seperti itu. Jadi ketika itu bisa bersatu,
ketika itu bisa bersatu, bayangin dari progres kita berpikir aktif, mahasiswa yang aktif dan tidak aktif, habis itu menjadi mahasiswa yang aktif di 3 jenis gerakan dan menjadi mahasiswa aktif yang keseluruhannya gitu kan, itu kan jadi mahasiswa yang paripurna gitu menurut aku ya. Jadi organisasi kemahasiswaan yang kalian bisa sangat jadi percontohan gitu, dari gerakan-gerakan mahasiswanya, dari ide-idenya, jadi opinion leader di tengah masyarakat kayak gitu sih. Itu yang aku kasih mungkin aku sampaikan sejarahnya seperti itu. Dan sudut pandangku di masa yang akan datang, teman-teman memang harus menyatukan gerakan. Kalau misalkan tadi tidak disatukan di masa yang akan datang, teoriku ini bisa jadi gagal gitu. Jadi ini teman-teman sekarang ada di dalam teoriku di fase pertengahan lah gitu. Tapi di masa yang akan datang harusnya ada usaha lebih untuk mengubah itu menjadi state yang baru, yaitu adalah di level mahasiswa yang punya perspektif di tiga jenis gerakan itu. Dulu sebenarnya sempat dikritik sama teman-teman Tiben juga kan, kenapa sih harus 3 ini? Kenapa nggak ada yang lain? Kenapa nggak sosial budaya gitu kan, gerakan sosial budaya juga banyak gitu kan, atau gerakan olahraga gitu, toh juga punya kementerian olahraga, punya kementerian sosial budaya dan lain sebagainya lah ya, itu kan banyak banget jenis-jenisnya. Kenapa itu nggak dimasukin? Tapi buat aku, kenapa dulu aku tidak memasukkan itu, bukan tidak memasukkan, tapi memasukkan itu ke dalam jenis gerakan karya inovasi, karena untuk mensimplifikasi kan ketika kalian ngomong tentang sospol, sosmas, dan karinov itu gampang mengingatnya kan, dan membaginya pun akan sangat mudah gitu. Teman-teman unit ya udah itu emang masukkan di karya inovasi gitu. Teman-teman yang riset lomba dan itu karya inovasi. Teman-teman yang aktif di gerakan vertikal ya itu masuknya di sospol, gerakan horizontal masuknya di sosmas. Simpelnya gitu kan. Dulu tuh dikritik sebenarnya, kenapa harus 3 ini aja, kenapa tidak semuanya gitu, dan tidak dipecah lebih banyak lagi. Kalau aku tadi di alasanku dulu hanya sebatas untuk mensimplifikasi. Sekarang saatnya teman-teman untuk mendefinisikan lebih jauh lagi. Kira-kira apa aja sih jenis gerakan yang masih memungkinkan gitu. Tadi gerakan budaya misalkan. Gerakan budaya hari ini kan banyak banget ya untuk di negara-negara yang maju gitu. Kebanyakan menggunakan gerakan budaya untuk menyelesaikan mental health problem, terus mengkritik kondisi sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia kan itu belum banyak dilakukan tuh. Ada sedikit tokoh-tokohnya tapi belum banyak gitu bisa diterima di masyarakat. Itu juga jadi peran mahasiswa, dan menurut aku di masa yang akan datang sih tadi ya, kondisi akhirnya adalah melihat mahasiswa yang paripurna punya 3 sudut pandang gerakan ini. Kayak gitu sih. Oke, kalau dari pertanyaan tadi cukup sih Bang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Bert. Apa sih? Kita mungkin bergerak ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Jadi, yang tadi Abang bahas juga, kalau kita tuh pergerakan mahasiswa, yang pastinya butuh masa kan. Nah, karena mahasiswa itu modelnya kan biasanya solidaritas antar mahasiswa. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bang kendala-kendala dari mengajak sesama mahasiswa untuk pergerakan atau dalam penyampaian ide dan gagasannya? Bisa ceritain juga dari pengalaman-pengalaman Abang sama melakukan pergerakan gitu misalnya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus sih buat aku ya. Kenapa? Karena dulu lagi-lagi nih aku mungkin cerita di zamanku dulu. Banyak yang nggak tahu modal mahasiswa itu apa gitu. Yang mereka tahu adalah modal mahasiswa ya kita punya lab, kita punya kampus yang kondusif, kita punya organisasi kemahasiswaan. Dulu orang tahu itu gitu. Padahal di zaman itu buku-buku semacam bukunya Max Lane gitu kan, atau bukunya Ben Anderson, or bukunya Jeffrey Winters, atau bukunya Fedi Hadis gitu, itu udah banyak sebenarnya buku-buku di zaman itu. Tapi entah kenapa di zaman aku masuk kampus, lagi-lagi aku membatasi ya, bukan zaman yang lebih tua, mungkin zaman yang lebih tua punya sudut pandang itu, tapi di zaman aku masuk kampus, aku sulit banget gitu menemukan orang yang punya pandangan, oh ya gerakan mahasiswa itu adalah gerakan massa gitu, gerakan massa, memang bukan gerakan bukan gerakan material gitu, seperti bukan orang-orang yang kita sebut elit ekonomi misalkan, itu kan dia bisa bergerak juga kok, gerakan material namanya. Terus juga kita tidak punya senjata, kita bukan militer, terus kita bukan pemerintah juga yang punya kuasa atau wewenang, kita tidak bisa melakukan
gerakan yang sifatnya koersif gitu ya, sifatnya menekan, karena ya kita bukan itu gitu, kita bukan mereka. Pada akhirnya kita punya satu modal, yaitu adalah massa. Dan ini sebenarnya disampaikan oleh banyak sekali cendekiawan, Noam Chomsky, tadi yang nama-nama udah sebut ya, Jeffrey Winters, terus Fedi Hadis, Max Lane, Ben Anderson, dan lain sebagainya, yang banyak sebenarnya membahas tentang gerakan massa di Indonesia, gerakan massa yang meredistribusi, ini bahasanya mungkin berat ya, meredistribusi kekayaan bangsa menjadi sumber daya bangsa menjadi sumber daya bersama. Itu banyak lah dibahas sama mereka. Dan memang gerakan massa itu menjadi salah satu modal yang kuat, yang saling melengkapi, tapi sayang gitu. Dia sangat sulit untuk dibentuk pertama. Sangat tidak fluid, sangat tidak cair gitu ya, tidak mudah untuk tadi kan, karena dia tidak fluid, dia tidak mudah punya wadah yang dibentuk gitu, gampang dibentuk. Akhirnya wadahnya harus kuat supaya dia bisa membentuk itu. Apa wadahnya? Organisasi gitu. Organisasi yang paling menjadi wadah umum di masyarakat yang memungkinkan untuk kita menyeimbangkan kekuatan-kekuatan lain tadi ya di tengah masyarakat. Dulu mungkin ada satu kalimat dari bukunya Tan Malaka ya. Tan Malaka sempat bilang kan bahwa didiklah masyarakat dengan ilmu pengetahuan gitu ya, dengan sekolah gitu. Didiklah penguasa dengan perlawanan. Kenapa didiklah penguasa dengan perlawanan? Maksudnya tuh sebenarnya bukan dalam konteks bahwa kita mau melawan terus-menerus pada pemerintah, mau mengkritik terus-menerus terhadap penguasa, bukan hanya sebatas itu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan kan lawan itu tidak selalu buruk ya. Ini harus teman-teman dalami bahwa lawan itu tidak selalu buruk. Lawan catur itu nggak buruk kan, karena dia akan mengembangkan kita. Lawan bicara dia akan mengembangkan kita, dia akan meluruskan gagasan-gagasan kita yang salah. Lawan kita dalam bertanding sepak bola, dia juga bukan orang jahat gitu kan. Beda halnya dengan musuh gitu. Makanya dia menggunakan terma perlawanan. Menjadikan lawan hanya bisa terjadi ketika seimbang, ya nggak sih? Kalau nggak seimbang, bukan jadi lawan, tapi penindasan. Orangnya ditindas, gitu kan. Nah, oleh karena itu, didiklah penguasa melalui perlawanan. Di situ yang dimaksud adalah bagaimana kita mendidik masyarakat, mendidik diri kita sendiri, bahkan mengorganisasi diri kita sendiri, dengan dan menjadikan mereka seimbang dengan penguasa kayak gitu ya. Jadi mungkin aku relat sedikit. Kata Tan Malaka itu, didiklah masyarakat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Jadi kata Tan Malaka itu seperti itu. Itu konteksnya yang ingin aku sampaikan. Mengorganisasi diri dan menjadikan kita seimbang dengan penguasa. Kekuatan di dalamnya itu menjadi sebuah kekuatan yang saling menyeimbangkan. Ketika itulah baru bisa terjadi peradaban yang lebih baik gitu. Kalau ada satu elemen yang besar, misalkan tadi ada orang yang punya kekayaan, elit ekonomi lah, aku sebutnya punya kekayaan yang berlebih, dia bisa sangat mudah bergerak. Ketika masyarakatnya tidak terorganisasi, akhirnya elit ekonomi ini sangat mudah untuk melakukan sesuatu di tengah peradaban ini, di tengah masyarakat ini, dan akhirnya tidak akan mungkin terbentuk masyarakat yang baik gitu kan, masyarakat yang seimbang, masyarakat yang punya mimpi besar, masyarakat yang terdistribusi secara merata sumber daya kekayaan bangsanya, tidak akan mungkin punya akses yang setara kayak gitu-gitu lah ya. Itu yang aku anggap mungkin kalau kita ngomongin tentang gerakan massa, itu yang menjadi penekananku untuk melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan-kekuatan lain. Dan ketika ditanya, sulit? Iya memang sulit. Tadi kan aku bilang sendiri, ini kan bukan gerakan yang fluid gitu ya, bukan gerakan yang mudah ditransformasi. Kayak tadi kan kalau kita elit ekonomi, kita punya uang. Uang mudah ditransformasi. Kamu beli sesuatu, kamu menyewa sesuatu, menyewa kelompok, melakukan propaganda, itu sangat mudah gitu kan. Fluid sekali bentuknya. Sedangkan kalau massa itu manusia gitu. Bagaimana seorang manusia yang kompleks gitu kan bisa
terorganisasi satu sama lain, itu kan, wah itu apa ya, itu kalau itu terjadi, bayangkan society seperti apa yang bisa kita wujudkan. Ada sekelompok manusia hidup bersama, saling menyeimbangkan, dan dengan kompleksitas yang dimiliki setiap individu manusia, dia mau berbagi gitu, dia mau berkontribusi aktif satu sama lain. Itu kan bagaimana kita membayangkan kebaikan dalam society tersebut ya. Dan itu sulit gitu. Itu sulit banget. Kenapa? Karena menyatukan pandangan satu sama lain terhadap manusia aja susah gitu. Apalagi manusia-manusia yang kayak kalian ya kan, kalian mahasiswa, kritisismenya sangat tinggi, kalian privilege terhadap ilmu pengetahuan itu juga besar, terus paparan terhadap informasi itu luas, itu yang membuat sulit gitu untuk menyatukan gagasan. Tapi yang harus diingat adalah itu bukan tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman berkesempatan nanti setelah ini buka IG saya tuh ada satu foto ya. Foto itu isinya ketua-ketua himpunan seluruh KMITB tuh. Jadi ketua-ketua himpunan itu berjejer tuh. Waktu itu ada di tengahnya ada fotoku sebagai presiden sama Fauzan Makarim sebagai MWWM-nya. Nah, kebetulan ini foto ini cukup legendaris nih. Kenapa? Karena pertama presiden dan MWWM-nya dua-duanya dari FTTM. Jadi kita sedang berkuasa lah waktu itu FTTM ya ceritanya. Terus foto ini aku bisa bilang legendaris lainnya karena alasan lainnya karena ini adalah foto pertama menurut aku yang bisa menyatukan menjadi bukti bahwa gerakan di ITB itu orang-orangnya itu mau bersatu. Sebelum itu nggak akan pernah kalian menemukan apa ya, keharmonisan lah di tengah himpunan KMITB ya. Kalau nggak berantem pas wisudaan, ya berantem pas olim, atau misalkan ada diselek-selek pas lagi bikin acara, atau segala yang sebagainya lah ya, dengan masalah-masalah yang ada dengan dinamikanya itu. Kita nggak sulit banget gitu untuk bisa duduk dalam satu waktu yang sama, terus menyatukan pandangan-pandangan kita, gerakan-gerakan kita ketika kita tidak mau membangun itu selama setahun sebelumnya. Harus diingat foto itu adalah foto kami terakhir sebelum kami akhirnya semua turun, angkatan 2014 ketua-ketua himpunannya, dan 2013 aku dan Fauzan Makarim waktu itu jadi presiden dan MWWM-nya. Dan buat aku foto itu membuktikan ternyata KMITB yang dulu digadang-gadang, nggak mungkin kamu tuh bisa nyatuin KMITB, nggak mungkin. KMITB tuh yang kritisismenya tuh sangat tinggi, yang orang-orangnya keras kepala, yang orang-orangnya begajulan gitu ya, bau gitu kan, nggak mau mandi gitu. Nah, sulit lah gabungin orang-orang kayak gitu, tapi enggak juga. Ternyata itu bisa gitu. Jadi kalau ditanya kendalanya apa sih? Kendalanya memang tadi yang sudah aku sebutkan, kritisisme, perbedaan pendapat, kekuatan yang tidak berimbang mungkin satu organisasi dengan organisasi lainnya, itu yang membuat sulit gitu untuk menyamakan suhu pemikiran. Tapi ternyata bukan hal yang tidak mungkin gitu. Dan caranya seperti apa nih? Kalau ditanyakan tadi sempat kan ditanya gimana sih pengalamannya, dan bagaimana juga aku dulu bisa sampai ke level mau nih teman-teman ikut aku. Pertama adalah membangun kepercayaan gitu. Jadi bangun kepercayaan di tengah apa ya, orang-orang yang kayak tadi yang aku sebutin dengan ciri-ciri keras kepala ini, itu kan ya kita sebut aja keras kepala lah ya, karena mereka ini cerdas, mereka ini bisa berargumentasi dengan baik, mereka punya gagasan sendiri, mereka punya pemikiran sendiri, mereka bisa melihat, mengobservasi dengan informasinya sendiri, karena semua orang punya internet hari ini, kan itu sulit banget gitu. Itu lebih susah dibanding dulu teman-teman gak punya internet gitu-gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka adalah membangun kepercayaan di tengah mereka. Kepercayaan apa aja? Pertama, kepercayaan intelektual. Teman-teman harus jadi orang yang terus-menerus update sama informasi global, informasi nasional, informasi semuanya gitu ya. Kenapa? Karena disitulah teman-teman akan karisma teman-teman akan dihargai secara publik ketika teman-teman juga terus-menerus mengembangkan diri, terus-menerus memasukkan informasi ke dalam diri teman-teman. Timbulkan kepercayaan intelektual. Kedua, timbulkan kepercayaan. Kepercayaan itu bukan cuma muncul karena kita yakin dia bisa cerdas gitu ya, tapi ada
di situ bentuknya tanggung jawab gitu. Kepercayaan terhadap tanggung jawab. Apa kepercayaan terhadap tanggung jawab? Tidak terlambat ketika misalkan teman-teman, oh ya saya ikut rapat, kita sebisa mungkin mengabarkan ketika misalkan ingin ikut rapat tersebut dan lain sebagainya kayak gitu-gitu, itu bentuk tanggung jawab. Dan aku mengusahakan sekali di tahun kepengurusanku itu menjadikan hal-hal seperti itu contoh buat teman-teman yang lain gitu ya, buat adik-adik terutama ketua-ketua himpunan ini untuk bisa ya sama-sama kita mempertahankan nilai-nilai baik lah ya di dalam kegiatan-kegiatan kita gitu. Dan yang aku suka dulu ketika aku rapat pimpinan bareng ketua-ketua himpunan, kita nggak pernah kurang dari setengah himpunan yang hadir gitu. Jadi semalam apapun, mau itu jam 2 malam, jam 1 malam, kita pasti hadir minimal adalah kan himpunan di ITB 44 ya. Masih nggak sih sekarang? Masih ya? Berapa tuh, Bert? Nah, Masih Bang, masih 44. 44 ya. HMJ. Dulu kita 20-an lebih itu pasti. 22, 23. Bahkan teman-teman yang nangor tuh pasti apa ya, ada aja gitu diwakilkan sama teman-teman yang nangor. Itu yang jadi aku suka sama mereka. Bukan hanya sebatas aku di sini mengusahakan adanya apa ya, bukan hanya aku yang mengusahakan adanya modal basis massa, tapi ketua-ketua himpunan ini dengan menempatkan kepercayaan di antara kita semua, itu menjadikan dia juga mau mengorganisasi masanya untuk ikut gitu ya, bareng-bareng gitu, sama-sama. Kayak gitu sih sebetulnya. Itu yang buat aku, itu pengalamanku sih, yang aku bisa bilang, apa ya, mungkin menarik untuk di-share ke teman-teman juga, karena itu budaya baik yang aku sendiri, jangan sampailah itu hilang lagi dari ITB gitu, nilai-nilai kesatuan ini gitu. Oke, mantap. Berarti emang basis massa, solidaritas kesatuan mahasiswa itu penting banget ya. Yep. Lanjut aja nih ke mungkin bahasan terakhir ya. Jadi gini nih Bang, apa sih namanya, kemarin itu ada artikel menarik dari asumsi.co. Nah, artikel ini tuh baru banget kemarin 17 April. Dari Bang Raka Ibrahim ya? Iya, ya. Nah, itu mungkin Bang Ari juga udah baca ya. Cuman mau nanya tentang pendapatnya. Jadi aku mungkin bacain dulu ya sebagian, mungkin beberapanya aja. Jadi kayak sebenarnya ini artikelnya awalnya diceritainnya dari apa namanya, kasus-kasus yang ada dari staf khusus milenial sekarang gitu. Staf khusus milenial sekarang cenderung dipertanyakan gitu, dikritik, entah itu tindak-tindakannya, dan ada yang isu-isunya itu dijebak, maksudnya kayak mendapatkan isu-isu terbelit konflik kepentingan dan segala macam. Tapi akhirnya pada pembahasan selanjutnya itu disambungin ke emang generasi kita zaman sekarang mungkin lebih cenderung ke generasi milenialnya ya. Kan ada generasi Z juga kan. Cuman generasi Z itu yang baru sekarang ini, mahasiswa sekarang generasi Z gitu misalnya. Nah, untuk sekarang itu mungkin dibilang sih sebenarnya kayak pasca reformasi itu kemahasiswaan tuh kayak minat anak muda terjun ke politik praktis itu cenderung rendah gitu. Maksudnya sepanjang dekade 2000-an, tapi setelah 2010, 2011 dan sampai sekarang itu meningkat lagi sebenarnya optimismenya pemuda-pemuda ini. Cuman ada yang aneh gitu, entah dari arah geraknya kemahasiswaan sendiri gitu, atau kayak nggak tahu sih, masa aku juga pengen nanya ke pandangan dari Bang Ardi juga gitu sebenarnya. Jadi kayak jadi intinya kayak ini nih, aku pengen ambil dari sini. Jadi kayak mungkin nasionalisme di sini di tulisannya gini, nasionalisme berkobar kuat di kalangan muda, tetapi hampa dan rendah mutunya. Apabila dahulu nasionalisme mengacu pada semangat kolektif untuk bersolidaritas dan bergerak bersama, kini nasionalisme berubah jadi pepesan kosong soal bagaimana kita mesti berkontribusi bagi bangsa. Nah, menurut Bang Ardi gimana nih kalau menurut pandangan Bang Ardi gitu? Oke. Kemarin sebetulnya aku cukup keep up lah sama informasi-informasi ini, dan kebetulan kejadian kemarin itu sebuah fenomena sih ya. Fenomena. Kenapa? Karena hampir semua grup-grup lingkar aktivis di kalangan nasional itu membicarakan itu gitu. Maksudnya ini kan berarti apa ya?
generasi kita hari ini tuh menjadi sorotan gitu ya. Terlepas siapa yang disorot dan apakah sorotannya buruk atau tidak gitu kan, itu tuh menjadi sorotan. Kenapa? Karena aku bisa bilang apa yang dilakukan sama apa namanya, ini bukan hanya menuduh satu pihak ya, tapi kejadian yang terjadi dan kebetulan waktu itu sedang dilakukan sama staf khusus milenial, itu pun juga terjadi oleh organisasi-organisasi lain, betul kan? Dilakukan juga sama orang-orang yang generasi yang berbeda gitu. Mungkin bisa jadi lebih tua gitu ya. Bukan lagi juga aku menyalahkan generasi yang lebih tua ini, tapi itu sebenarnya terjadi dan itu fenomena di Indonesia. Tapi kenapa ini bisa terangkat sedemikian rupa? Karena kita bisa mengetahui bahwa ternyata porsi sudut pandang atau porsi atensi ya yang ditimbulkan masyarakat terhadap generasi milenial hari ini itu sangat tinggi gitu. Itu dulu sebelum aku sampai menanggapi permasalahan yang terjadi gitu ya. Itu dulu aku ngerasa porsi atensi dari masyarakat terhadap generasi kita itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Ini jadi pertanyaan kan. Ini jadi pertanyaan. Karena generasi milenial, gue banyak sekali lah ya teori-teorinya gitu ya. Ini adalah generasi yang cukup berbeda, ada pembeda besarnya gitu. Ada pembeda besarnya di antara generasi-generasi sebelumnya, generasi Y, generasi X, Y itu milenial ya, generasi X atau boomer sebelumnya lagi gitu kan. Nah itu ada apa ya, gazillion distinction di tengah generasi ini. Itu yang ngebuat akhirnya orang-orang melihat nih, seperti apa nih akhirnya kalau generasi ini yang memegang tampuk kepemimpinan di tengah peradaban, di tengah society, kayak gitu. Itu yang aku ngerasa itu sudut pandangku. Kenapa masyarakat menempatkan porsi yang cukup besar, atensi yang sangat luar biasa terhadap generasi milenial. Nah, itulah yang harusnya ngebuat kita bukan menjadikan kita harus terkungkung dalam kehati-hatian ya untuk bertindak gitu. Bertindak salah itu ya wajar gitu kan. Tapi teman-teman juga harus menyadari bahwa sebelum teman-teman atau generasi kita yang melakukan kesalahan, sudah sepatutnya kita juga mengetahui persis apa sih yang sedang kita kerjakan gitu. Apa sih yang sedang kita ingin capai, apa yang sedang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita sedang cita-citakan, apa yang ingin kita wujudkan kayak gitu loh teman-teman semuanya. Nah, semua itu why ya, itu harus dilaksanakan dengan how yang juga jelas, how yang juga deskriptif, how yang atau cara gitu ya, cara bagaimana yang bisa dijalankan gitu, attainable, dan harus dideskripsikan kembali, didefinisikan kembali menjadi what atau metode atau cara yang lebih spesifik, itu menjadi cara-cara yang emang yang lebih banyak bisa dikerjakan secara masif, bisa dikerjakan secara bersolidaritas secara besar dan lain sebagainya. Itu sudut pandangku ya. Jadi harusnya kita melakukan kegiatan seperti itu. Tapi gitu kan sayangnya dengan kalau aku bisa bilang ya harus informasi media sekarang itu tidak lagi menimbulkan orang-orang yang secara individu menaikkan orang-orang yang secara individu luar biasa dengan cara ya media sosial itu membuat citra orang-orang terangkat ketika ada prestasi yang luar biasa misalkan terhadap orang tersebut, itu membuat orang-orang ini punya sorotan lebih dibanding orang-orang lain, apalagi tadi kan ditambah masyarakat punya atensi yang lebih besar terhadap generasi milenial gitu. Nah, itu juga yang ngebuat akhirnya semangat kolektifnya berkurang di ini. Aku sepakat sama Bang Raka. Sama Raka Ibrahim aku sepakat yang bilang bahwa kita memang sudah tergerus nilai-nilai kebersamaan kita. Kenapa? Karena tadi kebanyakan dari kita yang mengedepankan bagaimana kita hidup kita lebih baik dibanding orang lain, mungkin bisa jadi gitu. Coba ke teman-teman ya kebetulan aku nggak aktif di IG ya teman-teman ya. Jadi kan aku bisa bilang dan menilai bahwa banyak teman-teman yang aktif di IG ya bagaimana kalau mungkin kasar kalau aku bilang memamerkan, tapi menunjukkan lah ya kehidupan sehari-harinya, dan itu dalam konteks ingin memperlihatkan bahwa ini loh kehidupan sehari-hariku yang bisa jadi lebih baik daripada kehidupan orang lain gitu, dan lebih menarik gitu misalkan daripada kehidupan orang lain. Itu tidak salah,
tapi di lain sisi harus diseimbangkan sama gerakan kolektifnya gitu. Sayangnya gerakan kolektif kita yang ibaratnya punya wadah-wadah bersama, punya wadah-wadah yang terorganisasi, yang emang tidak hanya mengedepankan kehebatan satu orang, itu yang sangat berkurang gitu. Jadi kalau aku ditanya tadi, bener nggak sih Bang, nasionalisme ini muncul tapi pepesan kosong aja? Masalahnya adalah kalau kita memunculkan nasionalisme hanya pada individu, menempatkan itu hanya pada individu, kita akan menjadikan nasionalisme itu menjadi nasionalisme yang apa ya? Yang ibaratnya kamu melakukan ibadah tanpa memaknainya gitu. Yang ya kalau balik lagi ke bahasaku tadi hampa, itu pertama. Atau dengan bahasanya Bang Raka tadi adalah pepesan kosong. Iya, aku sepakat itu dengan itu. Karena nasionalisme namanya aja nation ya. Nation itu artinya apa sih? Bangsa, ya kan? Berarti kan nasionalisme adalah paham kebangsaan. Nah, kalau kita ngomongin bangsa dan kita mengedepankan individu, itu kan sesuatu yang kontradiktif gitu kan. Bayangkan ketika kita meneriakan tentang oh ya kita harus punya nilai persatuan, punya nilai kesatuan, kebangsaan, nasionalisme dan lain sebagainya ya. Di satu sisi kita ketika kita meneriakan itu kita malah ibaratnya orang-orang yang banyak sekali orang-orang yang menggaungkan ide-ide itu kembali itu lupa bahwa dirinya juga tidak mengedepankan semangat kebangsaan, semangat kebersamaan gitu, semangat persatuan, kesatuan. Justru dia yang mengedepankan bagaimana ide saya menang atau bagaimana gaya hidup saya diikuti, bagaimana saya lebih menarik dibanding yang lain. Itu kan satu semangat yang menurut aku sangat berbeda gitu ya dari yang seharusnya lah untuk dijadikan semangat kita bersama gitu. Nah, kalau aku memandang kemarin fenomena kemarin, ini bukan lagi-lagi aku sangat hormat sama teman-teman di staf sus kepresidenan karena hormat dalam hal bukan berarti buta ya, maksudnya bukan berarti seperti banyak ya kita ngelihat oh iya orang-orang yang sangat prestatif. Hormat dengan prestasi yang sudah dilakukan sama beliau-beliau ini dari mulai Bang Andi sampai Belva dan kawan-kawan, aku sangat hormat karena memang di generasi kita sekarang memang kita butuh semangat gitu ya, semangat harapan gitu, dan mereka memberikan semangat harapan. Tapi ingat juga bahwa kita nggak bisa bergantung sama mereka aja gitu. Kita nggak bisa menuhankan mereka 100% atau menjadikan mereka selalu benar, menjadikan mereka posisi yang oh itu contoh pemuda paripurna. Enggak juga gitu. Kita harus juga mulai dari diri kita gitu kalau menurut aku ya. Jadi blunder yang kemarin itu adalah refleksi buat kita. Bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang prestatif pun juga sebenarnya bisa jadi dilakukan sama orang-orang biasa kayak kita dan dengan kadar yang berbeda gitu. Jadi itu buat aku sebagai refleksiku gitu ya kejadian tersebut, dan kejadian itu juga mengindikasikan apakah hari ini kita masih mengedepankan individual interest dibanding collective interest. Kalau misalkan kita masih mengedepanin individual interest, ya kejadian seperti kemarin, blunder seperti itu, dan adanya konflik of interest di tengah antara jabatanmu sebagai sesuatu di tempat lain dan sebagai sesuatu lainnya sebagai pejabat publik, itu akan punya konsekuensi yang bisa jadi menimbulkan kepentingan yang kurang baik gitu kan. Nah, itu kan semangat itu kan adalah semangat konflik of interest itu muncul karena adanya semangat individu kan. Semangat individu yang emang ya pingin melakukan ibaratnya kayak menguasai arena kontribusi misalkan. Itu kalau baiknya, atau yang jahatnya, yang buruknya mungkin menguasai sumber daya misalkan. Itu kan juga sama ya. Jadi kalau menurut aku, sudut pandangku ya, sebetulnya kita nggak bisa cuma bergantung sama mereka. Akhirnya kita harus buat gerakan kolektif bersama di tengah-tengah anak-anak muda lainnya, dan penokohan berlebihan itu pada akhirnya memang tidak selalu baik. Kenapa? Karena
suatu perubahan ketika dilakukan penokohan yang luar biasa. Hari ini kan kita ditokohkan nih, ibaratnya kan generasi kita ditokohkan oleh status ini kan. Nah, menurut aku penokohan seperti ini tuh memang tidak kurang tepat karena mungkin ketika ada penokohan yang luar biasa, kita lupa bahwa ada peran-peran lain di tengah pemuda hari ini, generasi-generasi kita hari ini yang luput gitu ya dari tangkapan media, dari tangkapan pejabat politik, dari tangkapan masyarakat umum akhirnya, yang padahal dia juga berkontribusi gitu. Dan nah, ketidaksetujuanku dengan Bang Raka di sini mungkin aku sampaikan bahwa kalau kita ngelihat tulisan itu kan ibaratnya menggeneralisasi ya, bahwa generasi ini memunculkan akhirnya generasi yang cukup individualis. Iya. Terus walaupun cukup peduli politik gitu ya, walaupun cukup peduli politik, tapi tidak punya mimpi bersama, tidak bisa menempatkan peran seperti apa, dan yang lebih buruknya lagi adalah gagap terhadap kewenangan, gagap terhadap perannya sendiri gitu ya. Nah, kalau buat aku sih ketidaksetujuanku adalah tadi sebenarnya terlepas dari iceberg-nya gitu ya, terlepas dari orang yang muncul di permukaan, ada orang di bawah permukaan itu yang memang sudah melakukan pengorganisasian masyarakat, sudah melakukan kontribusi-kontribusi kolektif bersama masyarakat lainnya, dan itu juga generasi milenial tapi tidak terangkat gitu kan. Jadi menempatkan satu kesalahan pada staf sus karena memang dia salah, ada hilaf di tengah mereka, itu ya tidak masalah karena mereka pejabat publik, tapi menjadikan kesalahan mereka adalah kesalahan generasi milenial secara umum. Nah, itu yang menurut aku tidak sepakat, karena disitulah generalisasi itulah aku juga merasa bahwa diriku disebut gitu di situ. Karena aku ngerasa bukan berarti tadi ya, gerakan individu itu bukan berarti salah, tapi di lain sisi ada orang-orang di luar sana yang out of camera, out of record, yang memang bergerak gitu, bergerak secara aktif di tengah masyarakat dan terus menggalang kesatuan pemuda, kolektivisme dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku, kalau memang secara garis besar aku sepakat dengan tulisannya, walaupun ada yang tidak aku sepakati juga, tapi ketika kita berbicara tentang kesatuan pemuda, terus bagaimana kita berbicara tentang masa depan bangsa dan kepedulian kita terhadap politik, pun juga kepedulian kita terhadap isu-isu aku bukan cuma ngomongin isu Indonesia, tapi harusnya kita sudah punya sudut pandang, kita membicarakan isu dunia dan peran Indonesia terhadap dunia gitu. Nah, di tengah isu ini, menurut aku ya, ini sudut pandangku pribadi, kita harus terus berkumpul, banyak-banyak diskusi, mengembangkan pemikiran-pemikiran kita dan bersolidaritas gitu. Lagi-lagi kembali ke tadi ya, gerakan massa. Pada akhirnya bukan cuma mahasiswa yang harus melakukan gerakan massa gitu, tapi mahasiswa sebagai salah satu elemen kecil dari gerakan masyarakat dan juga bagian dari gerakan pemuda. Gerakan pemuda inilah yang juga harus melakukan organisasi massa, melakukan konsolidasi lagi, seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu pemuda kita di tahun 1928 gitu kan, Sumpah Pemuda. Jadi aku ngerasa kita masih memerlukan konferensi pemuda ketiga gitu ya. Konferensi pemuda pertama dulu tahun 1927, 1928 itu konferensi pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, meletakkan dasar-dasar nasionalisme kita. Nah, sudah hampir 100 tahun nih ya kan? Sudah hampir 100 tahun, 92 tahun tepatnya. 80 bukan deh, berapa? 28 92 ya, benar ya? Iya. 92 tahun nih, tahun ini kita memperingati Sumpah Pemuda. Itu konferensi pemuda ketiga. Kedua. Tapi belum pernah ada lagi konferensi pemuda ketiga. Kapan sih kita bisa menikmati gagasan-gagasan politik lagi, gagasan nasionalisme lagi, atau gagasan mungkin apa yang baru yang generasi kita tawarkan nih untuk bangsa kita atau untuk dunia. Kapan kita bisa punya konferensi seperti itu lagi? Itu yang aku tunggu sih sebenarnya sampai sekarang. Dan aku ingin sekali ibaratnya memperjuangkan itu gitu. Kenapa? Karena hari ini tanpa itu konsolidasi pemuda di antara generasi kita ini
sangat jauh dari harapan. Ya akhirnya muncullah seperti ini kan. Di satu sisi ada kesalahan di generasi kita yang memang ya wajar ketika dia melakukan kesalahan, bukan aku mewajarkan sedemikian rupa ya, tapi karena memang kita tidak punya mimpi bersama lagi gitu. Apa mimpi bersama pemuda kita hari ini? Apakah mimpi pemuda kita hari ini membangun startup semuanya? Enggak kan, tapi kalau Staffsus semuanya startup, gerakannya adalah gerakan startup gitu kan. Apakah itu mimpi generasi kita hari ini? Kan enggak juga. Apakah kita pernah menyatakan atau berkonferensi atau melakukan kesepakatan gitu ya untuk di masa yang akan datang ketika kita menjadi pimpinan semua orang harus punya startup, kan enggak juga gitu kan. Tapi tadi yang kritikku terhadap penunjukan gitu kan Staffsus presiden dan lain sebagainya, kenapa mayoritas dari mereka gerakan itu yang diutamakan, padahal banyak sekali model-model gerakan lain yang kita aja dari ITB aja berpikir bahwa minimal ada 3 gerakan gitu ya, minimal ada 3 gerakan di sana yang emang berkontribusi aktif. Tapi kenapa di sudut pandang ini hanya gerakan tertentu yang dikedepankan dan disorot secara luas di tengah masyarakat. Itu yang sudut pandangku terhadap ini semua sih. Dan yang aku ingin perjuangkan dan mungkin juga ingin aku sebarkan ke teman-teman adalah kita harus punya tadi konferensi pemuda ketiga lah ya menurut aku, dan kayaknya memang sudah mulai dibutuhkan di abad sekarang, bukan cuma di tahun ini tapi di abad ini, karena kita nggak punya abad ini loh, nggak punya semangat yang fresh lagi kayak di zaman itu. Dengan cuma tiga statement tentang putra-putri bangsa, dia bisa 22 tahun kemudian Indonesia bisa merdeka gitu kan. Nah sekarang nih kita punya statement apa terhadap kondisi politik kita hari ini, kondisi bangsa kita hari ini, untuk kita dapatkan misalkan 25 tahun kemudian, mungkin di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka, ya kita punya ide apa kayak gitu, punya gagasan apa, itu yang aku ingin wujudkan sih sekarang kayak gitu sih. Oke, mantap. Berarti pengen ada Sumpah Pemuda lagi lah ya, kita harusnya. Nah, harus. Ya. Terus kayaknya untuk pembahasannya udah cukup panjang ya, kita udah cukup lama juga, kayak seru juga pembahasannya. Nah, kalau untuk Gilbert ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Tanyain atau gimana? Udah cukup ya? Ya sebenarnya dari aku sendiri udah cukup sih, udah banyak banget yang bisa aku dapetin dari yang tadi Bang Ardi udah jelasin ke kita semua. Ya harapannya bukan cuma aku sama Obed yang dapat, nanti teman-teman FTM 2012 juga bisa ngerti apa yang dari tadi Bang Ardi jelasin dan bisa nangkep poin-poin pentingnya nih. Yeah. Terus mungkin buat penutup dari Bang Ardi Rasi bisa nyampein pesan ataupun ke mahasiswa ITB, terutama ke FTM 19 lah, gimana? Oke. 2 kata aja Bang. Ya. Mungkin kalau dari aku sih, simpelnya gini ya, kayak kalau teman-teman lupa bahwa gerakan mahasiswa atau peran pemuda itu penting, mungkin yang teman-teman harus lakukan adalah bukan hanya terjun di tengah masyarakat, tapi melihat ke dalam diri teman-teman sendiri. Aku yakin bahwa gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, itu bisa jadi gerakan yang luar biasa ketika kita menyadari bahwa di hati kita sendiri, gitu kan, itu memang ada keinginan untuk berkontribusi buat orang lain, orang banyak, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh teman-teman ngelihat, ada orang-orang yang sulit di luar sana, di luar komplek kita, di luar lingkungan kita, tapi lihat aja ke dalam diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman punya semangat atau niat atau hati gitu kan untuk bisa sama-sama berjalan bersama, bergerak bersama gitu. Karena kalau udah terlalu banyak menurut aku orang-orang yang menunggu gerakan teman-teman, gerakan mahasiswa, dan penantian ini kan nggak bisa terlalu lama. Kita menunggu gagasan-gagasan lagi, debat-debat publik lagi, ide-ide lagi, dan bahkan usaha-usaha lagi tadi untuk membangun peradaban yang lebih baik, membangun Indonesia, bahasa aku adalah Indonesia emas ya di 100 tahun kemerdekaannya gitu. Itu sih buat aku. Mungkin semoga lancar teman-teman semuanya yang di ITB, semoga terus bisa berkarya dan punya gagasan-gagasan yang bisa ditularkan buat masyarakat umum. Seperti itu. Amin.
Mantep ya, berarti ingat juga tadi pesan-pesan dari Bang Ardi, kalau misalnya kita tuh sebagai mahasiswa juga, sebagai pemuda ya khususnya, itu jangan, harus diseimbangkan lah gerakan individunya sama gerakan kolektifnya. Harus gerakan individu nggak salah, cuman harus benar-benar kita jadi bahan refleksi lagi lah ya semua yang tadi udah kita bahas gitu. Oke, sekarang untuk penutup jangan lupa juga bisa ditanyain juga di bit.ly/S3Katwil 2020. A-nya besar buat S-nya, 3-nya angka, Katwilnya K-nya besar, 2020-nya angka. Oke. Terima kasih Bang Ardi buat bincang-bincangnya. Sip. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya. Oke. Terima kasih Bang buat waktunya. Sukses selalu buat Bang Ardi di mana-mana Bang Ardi berada. Amin. Semoga kita lancar Bang. Amin. Oke, sekian. Aku sama Gilbert pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.